Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah bisa berjumpa kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah semuanya apa yang kita mulai dan memberikan hikmah dari semua apa yang kita lakukan. Tentu dengan niat baik kita, Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan, kita berharap seperti itu, dan hal-hal yang menurut kita belum mampu, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa sesuai dengan apa yang Ia kehendaki terhadap hambanya. Pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam diusir oleh penduduk kampung halamannya. Kemudian akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari tempatnya ke tempat yang lain menggunakan kapal. Di atas kapal akhirnya mereka semua sepakat untuk menjatuhkan beberapa orang dari mereka karena kapalnya terlalu berat. Akhirnya diundi, keluar nama beliau alaihissalam, kemudian diulang ya, karena semua penduduk, semua orang yang ada di atas kapal tahu bahwa ini orang soleh. Akhirnya diulang 2 kali, keluar namanya, bahkan sampai 3 kalinya, tetap waktu diundi yang keluar namanya. Akhirnya dengan pasrah Nabi Yunus alaihissalam lompat dari kapal dan akhirnya ditelan oleh ikan pada saat itu. Di dalam ikan, Nabi Yunus merasakan 3 kegelapan sekaligus ya. Kegelapan di waktu malam, kegelapan di bawah laut, dan kegelapan di dalam perut ikan. Pada saat itu, ia justru tidak menyalahkan Allah. Tidak ngambek, tidak marah dengan Tuhannya. Namun apa ucapannya? Coba kita perhatikan. Di dalam Al-Quran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tidak ada ilah selainmu, maha suci engkau, aku orang yang bersalah. Malah justru menyalahkan diri sendiri. Harusnya kan mengadu dengan statusnya. Ya Allah, aku ini kan nabi, kok bisa-bisanya ditelan ikan, ini gimana ceritanya? Mungkin kalau kita seperti itu ya. Aku ini kan nabi, harusnya kamu kasih contoh dong ke orang lain bahwa orang soleh itu kehidupannya baik, ya kan? Diberi rezeki yang banyak, kemudian semuanya dipermudah, semua orang jadi pengen gitu untuk jadi soleh juga. Tapi kenapa kok malah seperti ini? Ditelan ikan ya kan, nggak kebayang oleh kita semua. Namun dengan iman yang mantap, justru malah menyalahkan diri sendiri. Kenapa demikian? Karena Nabi Yunus yakin bahwa selama dia masih hidup di fase dunia ini, ya, belum mati, selamanya semua yang ia hadapi adalah ujian. Yang ia hadapi adalah ujian. Baik yang baik maupun yang enggak baik. Ya, baik nikmat yang disyukuri maupun yang enggak enak yang disabari. Itu semua adalah ujian. Ya. Terus apakah setelah yang enggak enak itu hilang, ujiannya selesai? Enggak. Kita pindah ke nabi yang lain, Nabi Sulaiman. Ketika dikasih kekuasaan yang tiada tara, apa katanya? Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini ujian. Allah sedang mengujiku apakah aku bersyukur atau malah sebaliknya. Ya. Jadi semuanya adalah ujian. Siapa yang lulus? Ia yang diberi harta namun sampai ke tangan saja, tidak ke hati. Dan kemudian hartanya itu dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lulus? Ia yang sabar, tidak mengeluh, tidak marah kepada yang memberi ujian,
Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fayuwaffihim was-sabirun ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, aku akan memberikan balasan untuk mereka yang sabar dengan balasan yang tidak bisa dihitung. Ya, yang tidak bisa dihitung oleh logika kita. Apa yang disiapkan untuk mereka? A'atu li'ibadiyas salihin. Sungguh aku telah siapkan untuk mereka yang lulus dari ujian ini. Mala ainun ra'at. Yang mana balasan tersebut tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak pernah terbentik di alam pikir manusia. Jadi logika kita, imajinasi kita, sejauh apapun, surga itu lebih daripada untuk mereka yang lulus dalam ujian. Ujian apa itu? Ujian selama kita hidup di dunia, dari lahir sampai kita meninggal, dan ujian itu akan terus ada, tidak pernah berhenti. Dengan apa caranya kita menjalani ujian-ujian ini? Serius pada perintah Allah. Udah itu aja. Kita diperintahkan untuk beramal. Amal kita tidak akan diterima kecuali dengan ilmu, maka kita yang harus kita lakukan pertama kali adalah menuntut ilmu. Kemudian kita landasi semua ilmu kita dengan, kita landasi amal kita dengan ilmu yang kita pelajari. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sholat, ya, dan yang sekarang juga membahas tentang sholat. Saya pilih fikih jenazah karena di dalamnya ada sholat, ya. Nanti kita kedepannya fikih sholat yang lain, ya. Ada sholat Id, ada sholat istisqa, ada sholat gerhana, sholat apa lagi, ya, sholat taraweh, ya, itu semua ada tata caranya. Yang insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan dan waktu bisa mempelajari semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, sholat jenazah, ya, atau mengurus jenazah, apabila ada salah satu dari kaum muslimin yang meninggal, maka orang-orang yang ada di sekitarnya itu harus melakukan 4 hal. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mengkuburkan jenazah tersebut. Ya, dan hukumnya ini wajib. Wajib fardu kifayah. 4 hal, ya, yang harus dilakukan oleh kaum muslimin apabila salah satu dari mereka ada yang meninggal. Apa itu? Yang pertama, dimandikan. Ya, harus dimandikan. Kemudian dikafankan. Kemudian disolatkan. Dan dikuburkan. 4 hal ini, 4-4-nya akan kita bahas secara rinci insya Allah pada kesempatan kali ini. Nah, ya. Harus dimandikan. Ya, harus dimandikan. Bagaimana cara memandikannya? Yang pertama, siapa yang memandikan? Yang memandikan adalah sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa boleh suami istri, ya. Suami memandikan istri, namun tidak sebaliknya. Ya, istri tidak memandikan suami, ya, suami dimandikan dengan laki-laki yang lain. Ya, jadi yang paling utama itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Siapa mereka? Yang paling dekat dengan mayit. Jadi laki-laki yang paling dekat, perempuan yang paling dekat. Bagaimana cara memandikannya? Yang wajib adalah harus mengenai seluruh anggota tubuh, termasuk rambut dan sela-sela anggota tubuh yang lain. Minimal sekali siraman, iya. Di setiap anggota tubuh harus kena semua minimal sekali. Ya. Kemudian sunnahnya adalah diwudukan. Ya, diwudukan. Diwudukan kemudian dimandikan. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mengutamakan yang sisi kanan dulu. Sisi kanan dulu, kemudian sisi kiri. Kemudian yang sunnah berikutnya adalah dibasuh ganjil, ya. Jadi kalau udah mandi sekali, dimandikan lagi 2 kali, 3 kali selesai. Atau mungkin bisa ditambah lagi 4 kali, 5 kali selesai, ya. Dimandikan sebanyak perhitungan ganjil. Itu dimandikan. Lalu ada pertanyaan, apakah
ada beberapa kelompok yang tidak harus dimandikan? Jawabannya ada. Yang pertama orang syahid. Orang syahid itu tidak dimandikan, ya. Bahkan tidak dimandikan, ya. Bahkan tidak disolatkan. Orang syahid tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Siapakah mereka orang yang syahid? Ini penting, ya. Tidak semua di dalam hadis disebutkan hadis bahwa dia syahid, maka tidak usah dikafani, tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membela hartanya, dia meninggal, dia syahid. Barang siapa yang jatuh dari jurang, dia syahid. Barang siapa yang meninggal karena sakit perut, dia syahid. Ya. Itu istilahnya beda. Ya. Istilah dalam fikih, syahid itu hanya satu orang, yaitu ia yang mati dalam medan perang. Ya. Syahid dalam fikih maksudnya apa? Ia yang meninggal dalam medan perang. Kemudian ada kelompok yang kedua yang tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan. Yang pertama orang syahid, yang kedua siapa? Bayi yang lahir mati. Bayi yang lahir mati tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Ya. Maksudnya lahir mati itu apa? Sebelum keluar udah mati di dalam rahim. Ya, bukan lahir nangis habis itu mati, ya berarti itu lahir hidup ya. Yang lahir mati. Yang lahir mati tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Ya. Yang lahir nangis kemudian mati itu baru dimandikan dan disolatkan. Jadi seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Ya. Kemudian kita hidup di Indonesia ini tidak semuanya berstatus sebagai orang Islam. Ya, ada orang kafir. Apa kewajiban kita dalam mengurus jenazah orang kafir ini? Ya. Jawabannya adalah kalau orang kafir tersebut di dalam negara Indonesia, ya, maka statusnya adalah kafir zimmi. Kafir zimmi. Apa itu zimmi? Kafir yang sepakat untuk menjalankan perdamaian dalam hal sosial. Ya, jadi ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Kafir yang wajib untuk kita bunuh. Contohnya dalam hal sekarang ya orang Yahudi. Ya. Kita bahas orang kafir zimmi. Kafir zimmi ini juga kita harus mengurus jenazahnya. Ya, wajib juga. Kita harus melakukan dimandikan, ya, dikafani, kemudian dikuburkan, ya, tanpa disolatkan, karena dia kafir. Jadi apabila ada orang Islam yang meninggal, kita lakukan 4 hal. Ya, kemudian kalau orang kafir, kita melakukan 3 hal saja. Ya, yang kita tidak lakukan adalah mensolatinya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah dimandikan semuanya, kita keringkan jenazahnya, kemudian kita kafani. Ya. Tata cara mengkafaninya seperti apa? Yang laki-laki berapa kain? Minimal 3 helai. Yang perempuan 4 helai. Yang perempuan 5 helai. Ya, yang laki-laki 3, yang perempuan 4 helai. Kainnya seperti apa? Ya, kainnya yang biasa ia gunakan semasa hidupnya. Misalnya kemana-mana sering pakai sarung, ya udah dikafani dengan sarung. Mana-mana mungkin sering pakai jas, ya udah dikafani dengan jas. Ya. Adapun sekarang menggunakan kain putih ya, itu dianjurkan tapi tidak wajib. Dianjurkan tidak wajib. Jadi sebenarnya kain kafan tuh ya kain penutup. Apapun warnanya dan apapun jenis kainnya itu tidak mengapa. Yang penting menutupi semua anggota tubuh. Ya. Jadi seperti itu ya kain kafan. Nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin langsung bertanya, silahkan. Nanti kita bisa jeda dengan pertanyaan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kita sholatkan. Ya. Bagaimana mensolati jenazah? Pertama adalah jenazahnya harus taruh di depan. Sisi kanannya menghadap kiblat. Taruh di depan, sisi kanan si mayat menghadap
kiblat. Kemudian imamnya berada di sisi kepala. Ya. Apabila jenazahnya laki-laki. Apabila perempuan, imamnya berada di sisi perut jenazah perempuan. Ya. Kemudian baru melakukan takbir. Baru melakukan takbir. Siapa imam yang berhak menjadi imam? Siapa? Pertama yang kerabatnya. Ya, kalau nggak ada imam biasa di masjid tersebut. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Ya. Takbir yang pertama, takbir yang kedua, takbir yang ketiga, dan takbir yang keempat masing-masing ada bacaannya. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah bersama dengan basmalah. Takbir yang kedua membaca uh, sholawat Ibrahimiyah, ya, kama sallai ta'ala Ibrahim, ya, kama barok ta'ala Ibrahim. Jadi seperti itu dan setelahnya. Kemudian takbir yang ketiga doa untuk si mayit. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa akrimhu bil ma'i wa aghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Yang laki-laki, yang perempuan kita tinggal rubah akhir-akhirnya ya. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa aghsilha bil ma'i wa thalji wal barad. Ya. Jadi seperti itu. Sudah jelas untuk yang sholat ya. Nanti di akhir kita jabarkan masing-masing. Kemudian kubur. Ya, kubur. Kubur si mayit tidur di atas bagian tubuh kanannya. Ya, seperti tidur tapi yang bawahnya tuh yang sisi kanannya dan tubuhnya menghadap kiblat. Ya, bagian tubuhnya menghadap kiblat. Kalau seandainya terlentang bagaimana? Boleh-boleh saja. Asalkan kepalanya ditolehkan ke arah kiblat. Ya. Kemudian yang memasukkan jenazah tersebut ke dalam kubur membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini seperti itu. Terus ada pertanyaan, apakah perempuan boleh menghadiri pengkuburan? Ya, apakah boleh? Jawabannya tidak diharamkan. Apakah boleh? Jawabannya tidak ada pengharaman. Tapi masalahnya tidak ada hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah mengkuburkan jenazah kemudian di area tersebut ada perempuan. Itu nggak ada hadisnya. Ya, jadi para ulama menyimpulkan bahwa hadirnya perempuan di saat pengkuburan itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Kenapa nggak haram? Karena juga tidak ada larangannya. Ya, kenapa makruh? Karena ditakutkan perempuan nanti histeris. Ya, akhirnya melakukan hal-hal yang diharamkan. Contohnya apa? Nangis, teriak-teriak. Ya, menangisi itu nggak boleh ya. Sedih nggak apa-apa, tapi jangan sampai nangisnya bersuara. Ya, seperti itu. Makanya perempuan disarankan untuk tidak ikut ya di saat pengkuburan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah kita ketahui 4 hal yang harus kita lakukan. 4 hal yang harus kita lakukan di saat salah seorang dari kita, ya maksudnya orang Islam yang meninggal. Yaitu apa saja? Mandi, kemudian kafan, sholat, dan dikuburkan. Ya, bisa kita mulai sesi tanya jawab sambil saya menjelaskan hal-hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman kita. Ya, saya masuk ke pembahasan sholatul ghaib. Sholat ghaib adalah sholat layaknya mensolati orang yang meninggal, tapi di tempat yang berbeda. Apa hukumnya?
Hukumnya adalah yang pertama, kalau kita yakin di tempat si mayit tidak ada yang mensolatinya, maka kita boleh sholat jenazah di tempat kita masing-masing. Yang kedua, boleh sholat jenazah kalau mayit tersebut dikenal dengan keutamaannya, kemuliaannya, keilmuannya. Ya. Adapun kalau ada mayit yang dia disolatkan oleh warga sekitar, kemudian diurus dengan sebaik mungkin, maka sholat gaib tidak perlu untuk dilakukan. Ya. Karena sudah dilakukan oleh mereka ya yang ada di sekitarnya. Jadi fardu kifayahnya sudah runtuh ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Mendengar kabar Raja Najasyi itu meninggal ya di Ethiopia. Para sahabat dan Rasulullah yakin Raja Najasyi ini tidak ada yang mensolatinya ya di Ethiopia karena nggak ada yang tahu akan keislamannya. Akhirnya Rasulullah sholat gaib ya. Ini awal mula pensyariatannya sholat gaib. Akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa sholat gaib itu hanya untuk orang yang apabila ia mati ya nggak ada yang mencolati dia karena sekelilingnya itu tidak paham tentang sholat sholat mayit ya sholat jenazah. Akhirnya kita yang dari jauh itu mensolati jenazah tersebut ya bisa dipahami ya bisa dipahami. Kemudian yang sering ditanyakan adalah keluarga yang meninggal, keluarga yang keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit. Apakah boleh menyiapkan makanan? Jawabannya tidak perlu. Jawabannya tidak perlu. Karena tidak ada landasannya. Ya. Justru yang dianjurkan adalah tetangganya menyiapkan makanan. Tetangganya yang menyiapkan makanan untuk si keluarga yang ditinggalkan. Terus kalau mau dipaksakan apakah boleh? Jawabannya boleh. Ya. Menyiapkan makanan kemudian memberikan kepada orang-orang yang datang dengan niatan sebagai sodakoh untuk si mayit. Ya. Jadi sodakoh untuk si mayit itu boleh. Ya, sodakoh untuk si mayit itu boleh. Jadi makanan yang diberikan kepada orang-orang yang datang takziah itu bisa diniatkan sebagai sodakoh untuk si mayit. Ya, hadiah untuk si mayit. Jadi seperti itu. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan, MC. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa mengetahui sedikit penjelasan tentang fikih jenazah atau cara menguburkan, cara menyolatkan, dan juga cara memandikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin bisa mengaktifkan mic-nya lalu berbicara ataupun yang ingin bertanya lewat chat. Kami sekarang sudah bisa membuka pertanyaan kepada Ustadz kami, Ustadz Abdul Karim bin Syef. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangan. Ini ada yang mengacungkan tangan. Mila bisa diaktifkan mungkin suaranya kalau ingin bertanya kepada Ustadz kita. Nah, ada yang ingin bertanya? Mungkin belum ada pertanyaan, bisa dilanjut lagi, Ustadz Afwan. Ya. Tapi anu ya, fiturnya bisa bersuara semua ya. Sebentar. Hmm, Wah, dicek dulu. Bertanya udah bisa belum? Assalamualaikum. Ya, Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Afwan, tadi anak takut salah dengar. Tadi Ustadz bilang katanya kalau orang yang mati syahid itu tidak usah dimandikan dan tidak usah disolatkan ya. Ya, Eh, Setahu anak tuh disolatkan, cuman tidak dimandikan. Itu ada keterangannya memang nggak usah disolatkan. Ada ya. keterangan ya Ustadz ya. Mohon Ah, penjelasan Ustadz ya. Afwan. Ah,
Jadi yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan dan tidak. Oh, afan. Sholatkan. Iya, 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 iya. Ya, betul, betul, betul. Saya salah. Saya udah meringkas tapi saya salah melihat tulisan saya. Ya, tidak dimandikan dan disolatkan ya. Ya, makasih banyak Ibu siapa ini? Ya, Dasar dari Bandung. ya. Jadi boleh ya harus yang kita lakukan terhadap orang syahid itu apa yang pertama kali langsung disolatkan kemudian dikuburkan ya, tidak dimandikan ya, dikafani kemudian disolatkan dan dikuburkan ya. Terima kasih banyak atas masukannya. Dan bayi prematur juga ya, bayi prematur itu disolatkan tanpa dimandikan. Ah, iya. Syukran jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Ya. Nah, selanjutnya ingin bertanya lagi kepada Ustadz kita, Ustadz Abdul Karim, bisa lewat chat ataupun bisa langsung berbicara, mengacungkan tangan dan mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keluarga yang bersodakoh kepada pelayat, itu apakah saya pernah dengar kalau boleh mengadakan pengajian selama 3 hari itu gimana Ustadz? Ya, tidak diperbolehkan membuka walimah ya, acara-acara. Bahkan orang yang hadir ya itu tidak boleh nangis dan tidak boleh bergurau. Jadi bersuaranya nggak boleh. Jadi orang yang takziah itu diem aja. Tidak boleh dijadikan ajang untuk reuni, itu nggak boleh ya. Nggak boleh ketawa-ketawa. Itu semua harus diam. Harus diam dan kalau sedih silahkan, tapi jangan bersedia. Kemudian untuk masalah 3 hari ya itu emang boleh. Jadi orang berdatangan itu diberi waktu selama 3 hari. Silahkan yang datang di hari apapun ya, setelah 3 hari itu nggak masalah. Tapi di hari yang keempat jangan ada yang datang. Ya, ditakutkan nanti keluarga yang ditinggalkan terus meratapi kematian si mayit. Namun untuk dijadikan acara ya itu tidak ada itu, justru malah dilarang. Jadi walimatu uzza itu nggak boleh. Ya, tidak boleh menggunakan acara-acara. Makanya tidak disarankan untuk membuat makanan. Tidak disarankan untuk membuat makanan. Jadi seperti itu. Itu nggak? Jadi Tanya Ustaz, ya. apa itu sholat itu kalau pada waktu lupa rokaatnya itu gimana cara ngatasi? Tadi 3 atau sudah 4 gitu gimana Ustaz? Ambil keputusan gimana? Ya. Ini keluar dari materi ya, saya jawab. Oh ya. Kita mengikuti perhitungan yang paling banyak. Kalau kita ragu kurang atau pas, maka kita milih yang kurang. Kalau kita ragu, kita udah melakukan 3 rakaat atau 4 rakaat, kita anggap 3 rakaat. Jadi pilih yang paling sedikit. Jadi seperti itu nggak? Jadi seperti itu. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, apakah berlaku untuk kafir jimi di era fase Fulkam Jabariyah ini, di era demokrasi? Apakah itu masih berlaku kafir jimi? Ya. Sudah ya. Ya. Ya, itu ya Ustaz. Berkaitannya dengan Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah masa khilafah setelah khalifah yang 4 juga semuanya Mulkan Jabariyah ya. Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah itu Mulkan Jabariyah. Ya. Permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah apakah negara Islam itu ada, ini sangat diperbincangkan oleh para ulama ya. Yang intinya adalah tidak 100% ya, ulama dari dulu sampai sekarang mengatakan bahwa sistem politik Islam ya itu spesifik seperti apa, itu mereka banyak versi.
Bahkan ada yang mengatakan bahwa ya negara Islam itu sebenarnya secara teori itu nggak ada. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa negara-negara sekarang ya yang mengizinkan kaum muslimin untuk beribadah khususnya rukun Islam itu udah negara Islam. Kemudian mengatakan bahwa nggak apa-apa negaranya masih bukan negara Islam, tapi apabila sudah menjamin perdamaian, maka boleh kita tinggal di negara tersebut. Kemudian ada yang mengatakan bahwa boleh kita masih tinggal di negara ini dengan segala perdamaian kalau belum ada khilafah Islamiyah di tempat manapun. Ya, jadi pembahasannya panjang. Ini kalau kita tidak menimbang, ya, maka kita akan saling bunuh-membunuh ya, antar sesama tetangga dan lain sebagainya. Akhirnya, Enggak, maksudnya ini perkara jenazah, Ustaz. Tadi kan perbedaan jenazah kafir Jimmy dan kafir Harbi. Apakah berlaku di masa sekarang ini ya, yang semua kafir, sistemnya ya, begitu maksudnya apa berlaku kafir Jimmy di sebuah negara demokrasi? ya. Nah, kafir Zimmi adalah orang kafir, ya, yang dia mengikuti, ya, mengikuti prinsip sosial yang ada, ya, saling menghormati, tidak membuat onar, tidak rasis terhadap agama yang lain. Itu bisa dikatakan kafir Zimmi, ya. Jadi seperti itu. Atau membayar jizyah? Tidak membayar jizyah? Tetap dia dikatakan kafir Jimmy ketika dia tidak memerangi. Jizyah. Tidak semua kafir zimmi itu membayar jizyah. Oh gitu ya. Jizyah itu hanya untuk mereka yang sangat kaya raya konglomerat. Itu pun kalau ditagih ya oleh negara. Kalau nggak ditagih ya nggak usah dikasih kepada negara. Jadi tidak semua kafir zimmi itu tidak membayar jizyah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah telah terjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi telah ditanyakan. Yang ingin bertanya lewat secara langsung bisa mengaktifkan mic-nya. Mungkin kita masih buka yang secara langsung. Atau kalau tidak ada yang langsung, ini yang di chat sudah ada yang bertanya Ustadz. Saya bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Posisi sedekapnya jenazah seperti saat sholat, apa tangan kiri posisi di atas? Ya, itu tidak ada penjelasan dalam hal tersebut ya. Entah tangannya di atas atau tangan kirinya di atas atau tangan kanannya. Ya, yang jelas sholatnya sama seperti sholat ketika kita melakukan sholat yang lain. Cuma bedanya adalah tanpa ruku dan sujud. Ya. Kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i itu memang bersendekap di bawah dada. Ya udah kita lakukan hal demikian. Namun di mazhab Maliki itu tidak ada sendekap. Jadi habis takbir langsung meluruskan tangannya ke bawah. Ya, jadi sesuai dengan mazhab yang kita pilih. Ya. Adapun tangan kiri di atas itu tidak ada ya, itu tidak ada. Kalau kita sholat dengan biasa tangan kanan di atas, maka kita lakukan hal yang sama. Jadi seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini ada pertanyaan kedua Ustaz, tapi pertanyaan dari satu orang langsung. Ya, saya baca ya. Memandikan jenazah apakah harus tetap tertutup aurat jenazahnya? Jawabannya iya. Ya, tadi saya nggak menjelaskan. Jadi aurat jenazah itu sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau laki-laki itu antara pusar dan lutut. Jadi yang harus ditutupin adalah antara pusar dan lutut. Adapun perempuan harus tertutup semuanya. Perempuan harus tertutup semuanya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika mengkafani jenazah yang ditutup sebelah kanan atau sebelah kiri dulu. Kemudian tali yang bagian atas apakah harus dibuka ketika dikuburkan? Ya. Ini mengkafani jenazah ya, itu yang penting jenazahnya tertutup semua. Ya. Adapun yang diutamakan kita mengawali yang kanan dulu. Ya.
Kemudian talinya itu emang harus dibuka ketika dikuburkan. Jadi dikencangkan ketika dikafani di awal, kemudian kita longgarkan semua tali-tali tersebut ketika sudah dalam yang lahat. Jadi seperti itu. Ketika merawat jenazah tetangga, bagaimana sikap kita ketika di lingkungan tersebut masih menggunakan lonceng bunga? Apakah kita menarik diri atau bagaimana, Ustaz? Ya. Yang pertama, jenazah tersebut tetap ya kita kategorikan sebagai seorang muslim. Ya. Adapun kalau seandainya ia betul-betul banyak dosa dan lain sebagainya, mungkin kafir tanpa sadar, tetap orang kafir yang harus kita rawat jenazahnya ya, kafir dzimmi. Jadi kita sebagai warganya ya itu setidaknya mengurus jenazahnya minimal 3 ya, mandi, kain kafan dan menguburkannya ya. Jadi seperti itu. Apakah boleh memotong kuku atau rambut jenazah sebelum wafat? Sebelum wafat belum sempat memotongnya ya. Ini tidak perlu ya, tidak perlu memotong kuku. Tidak perlu memotong kuku. Ya, tidak perlu memotong kuku. Ataupun juga rambut-rambutnya. Dibiarkan ya, kalau berantakan bisa dirapikan dengan kuciran diikat. Jadi seperti itu. Lanjut lagi pertanyaan. Di tempat saya biasanya mengadakan makan-makan buat yang melayat. Bahkan ada prasmanan. Bagaimana cara mengingatkannya? Kalau seperti itu tidak boleh. Ya, tidak sampai ranah haram ya. Jadi menyiapkan makanan untuk orang-orang yang berdatangan itu tidak sampai ke ranah yang haram. Ya, kita harus melihat situasi dan kondisi. Mungkin orangnya terkenal yang meninggal, kemudian banyak berdatangan, bahkan sampai ada yang dari luar kota. Ya, kemudian emang telah masuk waktu makan. Dengan hal-hal seperti itu, ya kita boleh mengambil langkah untuk menyiapkan makanan untuk mereka. Ya, apalagi diniatkan untuk si mayit. Adapun hukum aslinya itu makro. Hukum aslinya itu makro. Ditakutkan nanti menjadi adat istiadat, akhirnya malah memberatkan orang yang ditinggal. Ya, keluarga yang ditinggal malah keberatan. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Ada lagi? Silakan. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung atau lewat chat bisa langsung bertanya, yang ingin lewat mic bisa langsung diaktifkan mic-nya, atau yang ingin lewat chat bisa di chat. Mungkin ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan. Ya, Tat, mau tanya, Ya, Tat. ya Kalau ada silakan. kalau ada orang sama satu misal ada tetangga yang jahat, nggak senang dengan kita sebagai orang santri, itu seandainya kita nggak ikut nyolatkan kan nggak apa-apa ya Ustaz ya. Sebenarnya bahkan tidak berlakuan seperti itu ya. Kita apabila yakin udah ada orang yang mensolatkan, ya gugur kewajiban kita untuk melakukan hal demikian. Karena fardu kifayah ya kan. Yang penting ada perwakilan, maka itu sudah boleh untuk kita tinggalkan. Namun kembali ke eh, kita yang bermasyarakat, ya. Takutnya nanti status kita atau hubungan kita dengan masyarakat yang lain itu terganggu, maka ini malah masuk ke pembicaraan yang lain ya. Bagaimana kita muasyarah bil ma'ruf, bertetangga yang baik, sosial yang baik, itu ada ajarannya sendiri, ya ada babnya sendiri. Nanti akan merambat ke semua pembahasan nanti. Jadi sebaiknya adalah selagi kita masih tinggal bersama orang tersebut di daerah yang sama, kita lakukan hal-hal yang sudah menjadi kaidah sosial dalam kita bermasyarakat. Jadi seperti itu. Itu enggak, Pak? Ya. Syukuran, Tat. Jazakumullah Ya. khairan. Waalaikumsalam.
itu memang ada di tempat saya menyediakan makan sampai 7 hari sekalipun keluarganya miskin ya. Ini jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh menjadi adat. Ya, hukumnya bisa menjadi haram. Ya, hukumnya bisa menjadi haram. Ya, hukumnya bisa menjadi haram. Ya. Kalau tidak ada uang untuk menyiapkan makanan, ya sediakan aja air putih, udah cukup. Ya, sediakan aja air putih, itu sudah cukup. Dan sampai 7 hari, ya ini juga tidak diperbolehkan, ya, karena takziah itu hanya berlaku sampai 3 hari. Ya. Setelah hari keempat nggak boleh ada yang datang ke rumahnya, takutnya nanti malah meratapi mayat terlalu lama. Jadi orang mukim itu diberi waktu 3 hari. Kemudian orang yang ada di luar, ya itu nggak ada waktu ya. Mau kapanpun mereka datang karena mungkin ada kesibukan di luar, ya silahkan datang kapan aja mereka mau untuk yang di luar wilayah. Untuk yang dalam wilayah itu hanya diberi waktu sampai 3 hari saja. Jadi seperti itu. Ya, Nah, yang ingin bertanya lagi, ya, Pak ya. kami masih buka. Bisa mengaktifkan mic-nya dan langsung bertanya kepada Ustadz kita. Lalu apa aja hal-hal yang selayaknya kita lakukan ya apabila ada keluarga yang meninggal? Apa yang bisa kita usahakan untuk eh, menghadiahkan kepada si mayit? Yang pertama adalah sebelum meninggal kita talkin ya. Kita bimbing dia tanpa ada paksaan, nggak boleh dipaksa untuk membaca la ilaha illallah. Ya, lakinu mautakum la ilaha illallah kata Rasulullah. Kemudian kita baca surat Yasin. Ya, surat Yasin itu sebelum meninggal ada hadisnya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Kita baca surat Yasin sebelum meninggal. Ya, sebelum meninggal. Jadi waktu sekarat kita baca surat Yasin. Kemudian setelah meninggal, ya kita bantu untuk menutup matanya. Kita tutup matanya, ya. Kemudian kita tutup wajahnya, tutup mata, kemudian tutup wajahnya dengan kain. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan pada sahabat yang meninggal yang bernama Utsman bin Ma'zum. Ya. Kemudian setelah kita lakukan 4 hal, ya, mandi, kafan, sholat, dan kubur, yang kita lakukan adalah yang pertama doa. Doa itu sampai. Sodakoh sampai. Ya. Som untuk si mayit sampai. Haji dan umroh untuk mayit sampai. Ya. Kemudian kalau baca Quran, ini banyak ikhtilaf. Ya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Maksudnya ada yang sampai. Jadi pahala untuk si mayit apabila kita membaca Quran. Ada yang bilang sampai. Ada yang bilang nggak sampai. Tapi kalau sodakoh, ya saum dan haji itu sampai semua. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian doa, ya. Doa dan satu lagi saya lupa. Oh ya, wakaf jari. Kita ada satu barang yang bisa berumur jangka panjang, kemudian kita wakafkan ya untuk mereka yang menggunakan. Kita niatkan untuk si mayat, maka itu boleh ya. Wakaf jari namanya. Wakaf yang terus berjalan, yang mana kita hadiahkan untuk si mayat. Afwan, satu lagi, apakah perlu memakai pakaian pelindung ketika memandikan jenazah? Jawabannya, apakah perlu? Ya ini tergantung tempat ya. Ini ranah dokter ya. Kalau emang jenazahnya bisa menular ya mau nggak mau. Mau nggak mau. Asalkan sesuai sesama jenis kelaminnya. Kalau ada kalau yang meninggal perempuan ya nggak boleh ada laki-laki di situ. Begitu pula sebaliknya. Ya, cukup mungkin. Kalau sama suaminya, Ustaz, yang meninggal perempuan, terus suaminya gimana? Ya. Untuk Mengikuti suami karena ada rasa masih sayang gitu, Ustaz, gimana? ya, itu ada penjelasannya. Jadi suami istri itu apabila sang istri yang meninggal yang memandikannya adalah suami.
Adapun apabila sang suami yang meninggal, itu istri tidak memandikan. Yang memandikan adalah yang sesama laki-laki. Ya, karena emang proses pemandian ini mungkin laki-laki yang lebih lebih ahli ya mungkin yang dalam memandikan karena bisa lebih cepat gitu, lebih mungkin kalau perempuan penuh dengan tangisan dan lain sebagainya. Ya. Jadi apabila sang istri meninggal itu bisa dibandingkan dengan suami, namun tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Dan yang paling utama adalah sesama jenis. Begitu ya. Belum saat jazakumullah khairan. Iya. Wayakum. Itu mungkin sudah cukup. Ada yang ingin bertanya lagi? Afwan, Sat, kalau tidak ada, anak sendiri ingin bertanya, Sat. Oh ya. Hmm. Waktu zaman COVID-19, COVID, banyak yang meninggal dan mayat jenazahnya dimasukkan ke dalam peti, Ustaz. Bukan peti ya. Nah, Bukan jadi peti, tapi kayak karung gitu. bukan peti gitu, Ustaz. Ya. Nah, itu kan kita tidak menguburkan secara langsung, soalnya keluarga Ana juga termasuk, dan itu dikuburkannya menggunakan alat berat gitu, Ustaz. Jadi Oke. kita tidak menyentuhnya sama sekali. Ya. Lalu bagaimana apakah kalau misalkan jenazah tersebut tidak menghadap kiblat, apakah boleh, Ustaz? Karena Ya. anjurannya kan kalau dikuburkan itu menghadap kiblat, Ustaz. Tapi Ya. kita kan tidak tahu di dalam peti itu apakah jenazahnya mungkin bergerak, maksudnya Maksudnya. bukan, ya pokoknya dia seperti itu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Tidak Nah, menghadap kiblat atau itu? ya. Nah, pertama kalau kita tidak yakin diurus secara Islami ya kita sholat gaib. Itu yang pertama. Kemudian waktu zaman COVID itu satu liang lahat untuk banyak orang, yaitu tidak dipermasalahkan ketika keadaan darurat. Kemudian menghadap atau tidaknya mayat ke kiblat, yaitu sangat disulitkan apabila satu liang lahat itu banyak orang, lebih dari satu mayat. Ya. Maka hal-hal yang mungkin kita bisa lakukan apabila mayatnya sendiri, namun kita tidak bisa lakukan apabila mayatnya banyak orang dalam satu liang lahat, yaitu tidak dipermasalahkan. Ya. Jadi menghadap kiblat atau tidaknya itu hanya satu hal yang dianjurkan yang bisa diusahakan ya. Apabila tidak bisa diusahakan ya tidak mengapa. Jadi seperti itu. Pakai peti ya atau Iya, pakai Ustaz. karung? Peti, Ustaz. Oh, pakai peti. Peti jenazah gitu, Ustaz. Iya. Apabila ada alasan maka tidak mengapa. Nah, Ustaz. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Kita masih membuka sebelum kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya, kita bisa tutup kajian pada malam hari ini. Satu lagi, Ustaz. Ya, yeah. Nah, Ini perbedaan furu'iyah atau hilafiyah tentang azan atau mengikomahkan jenazah di liang kubur, itu ya, Ustaz. Apa Ya. memang ya? Itu tidak perlu ya, karena landasannya tidak terlalu kuat. Tidak perlu dilakukan. Sebenarnya banyak sekali hal-hal yang mungkin kita baru tahu atau mungkin kaget. Sama seperti ditalkinkan setelah meninggal. Jadi mayatnya setelah dikuburkan, sudah dimasukkan tanah, udah selesai penguburannya. Kemudian orang-orang di samping kuburan itu menalkilkan, ya. Maksudnya dibantu untuk menjawab dari pertanyaan malaikat. Nggak tahu kata-katanya seperti apa, tapi ada dalam mazhab fikih Syafi'i tentunya. Tapi itu landasannya tidak terlalu kuat. Ya. Kemudian ada azan, iqamat dan lain sebagainya. Mungkin pembahasannya bukan sekarang ya, karena itu panjang dan pada intinya ya kalau melakukan ada landasannya, kalau tidak juga ada landasannya, namun tidak masyhur dan jarang dibahas. Seperti itu nggak? Pak Ustadz, tanya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anu, hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Ketika menggali makam itu boleh tidak pada dasarnya? Oh, dipindahkan makamnya. Bukan, karena mana ada orang sudah dikubur, terus ada sesuatu yang perlu diteliti. Itu Ya. boleh digali tidak sebenarnya? Sebenarnya nggak boleh. Ya, sebenarnya nggak boleh. Dikeluarkan untuk hal-hal yang nggak ada urusan. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Makanya makam Rasulullah itu tidak dipindahkan. Hingga kan sekarang makam Rasulullah berada dalam Masjid Nabawi. Kenapa kok nggak digusur aja makamnya supaya nggak di dalam masjid? Jawabannya emang nggak boleh. Mengeluarkan mayat dari liang lahat itu tidak boleh. Ya, jadi seperti itu. Adapun yang mengeluarkan mayat dari liang lahat itu sudah bisa dipastikan bahwa orang tersebut ya mungkin beda agama ya. Agama kita tidak membolehkan atau mungkin belum tahu. Jadi seperti itu. Seperti itu ya, Oke. Pak. Makasih Pak. Makasih. Assalamualaikum. Ustaz, Afwan mengenai pertanyaan tadi. Lalu bagaimana kalau misalkan kita memindahkan mayat tersebut, misalkan mayat tersebut sudah 2 tahun atau 3 tahun, terus kita pindahkan karena ingin dekat dengan kuburan dengan kita gitu, Ustaz. Bagaimana? Nggak boleh dipindahkan ya. Nggak Oh, boleh jadi tidak boleh, Ustaz. tidak boleh. Kecuali kalau dikeluarkan kemudian dimasukkan mayat yang baru, kemudian tulang belulangnya dimasukkan lagi. Itu tidak mengapa ya. Kalau emang sudah lama bertahun-tahun. Jadi karena kekurangan lahan dan lain sebagainya, itu pun sebenarnya ya emang nggak apa-apa dibongkar karena udah menyatu dengan tanah. Ya, jadi mayatnya sudah dianggap tidak ada. Ya, itulah hikmahnya mayat dikuburkan dalam tanah karena supaya menghilang, supaya bisa digunakan tanah tersebut dengan hal-hal yang lain. Ya, seperti itu. Ya, kalau dipindahkan tidak boleh. Nah, ada larangannya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Masjid Nabawi. Assalamualaikum. Mau Ya. bertanya. Gini, ada teman ibunya itu masuk dulu Islam. Terus nikah dengan orang Kristen, ikut dengan suaminya. Terus waktu mau meninggal, itu sempat bersyahadat kembali tanpa pengetahuan suaminya. Dan karena takut, si anak itu takut kalau ketahuan sama suami bahwa istrinya udah kembali kepada Islam, maka dikubur mengikut cara Kristen. Itu bagaimana kondisi seperti itu? Ya, Assalamualaikum. Ya. Jadi ya. Jadi pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan. Ya. Kalau suaminya itu tidak Islam. Maka pernikahan itu tidak sah. Dan suaminya harus diambil oleh walinya. Karena harus kembali ke keluarga si perempuan karena pernikahan tersebut tidak sah. Itu yang pertama. Kemudian harus diurus jenazahnya dengan penguburan Islami. Ya. Jadi tidak boleh membiarkan orang agama lain mengurus jenazah Islam. Ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi sebenarnya kesalahannya ada di mana? Kesalahannya ada di keluarga sang istri. Kenapa tidak menarik? Ya, atau mungkin kesalahannya udah sejak awal. Kenapa mau menikahi laki-laki yang beda agama? Jadi seperti itu. Kesalahannya beruntut-runtut. Dan kalau yakin belum disolatkan, silakan sholat gaib. Apabila kuburnya itu belum berumur sebulan. Kalau udah lebih dari sebulan, tidak perlu sholat gaib. Kalau kurang dari sebulan, silakan sholat gaib. Ya, atau sholat di depan kuburan. Sholat di depan kuburan itu tidak mengapa,
apabila tidak sempat sholat jenazah ketika jenazahnya belum dikuburkan. Sholat jenazah, sholat jenazah itu boleh apabila jenazahnya sudah ada dalam kuburan, kemudian kita sholat jenazah di samping kuburannya, itu tidak mengapa. Apabila umur kuburannya belum lebih dari sebulan. Jadi seperti itu. Gitu nggih. Terus karena sudah terkubur mengikut cara Kristen, tidak dibongkar lagi apa kita nggak perlu. Nggak perlu. Ya, tidak perlu. Karena tidak mungkin orang yang tahu kemudian membiarkan. Itu berarti dilandasi dengan ketidaktahuan. Semua hal yang tidak diketahui itu tidak mengapa. Raful qalam. Malaikat tidak akan mencatat sebagai suatu kesalahan. Tapi kesalahan yang sebelum-sebelumnya itu kan ada, seperti menikah dengan laki-laki yang beda agama, kemudian walinya perempuan ini nggak mengambil si perempuan ketika tahu bahwa dia masuk Islam dan lain sebagainya. Ini kan kesalahan sebelum-sebelumnya. Ini seperti itu. Begitu ya. Sudah cukup? Oh ya. Sudah cukup? Mungkin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abdul Karim bin Saif atas alhamdulillah setelah kita lalui sesi ini, alhamdulillah diskusinya luar biasa. Kemudian tadi ada yang mengingatkan bahwa syahid itu tidak dikafani tapi disolatkan. Ya, memang seperti itu. Jadi ada dua kelompok yang tidak perlu dikafani tapi disolatkan. Disolatkan kemudian dikuburkan. Ya, itu yang mati syahid di medan perang dan yang bayi prematur lahir mati. Ya. Kemudian yang syahid ini pembahasannya panjang ya. Yang syahid di medan perang. Ya. Kemudian kalau ada yang mati setelah medan perang karena luka dari peperangan itu tidak bisa dikatakan syahid. Ya. Syahid ini emang matinya di medan perang. Entah siapa yang membunuh. Ya. Misalnya dia ternyata dibunuh oleh temannya sendiri. Tapi kalau masih dalam medan perang itu ya dia terhitung syahid. Atau mungkin jatuh dari tunggangannya, kemudian dia mati dengan sendirinya. Ini juga bisa dikategorikan mati syahid. Ya. Atau mungkin senjatanya sendiri terpleset akhirnya kena dirinya sendiri. Ya, ini juga bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Jadi mati syahid itu adalah orang yang meninggal di medan perang, bukan sebelum dan bukan setelahnya. Entah siapa yang membunuhnya. Ya seperti itu. Hitung ya. Dan bukan mati syahid sebagaimana yang ada di dalam hadis. Seperti masuk jurang, tenggelam, ya, sakit perut, membela harta, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khairan. Itu mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada MC.